Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya berada di Amarta Aquatic, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang trading ikan arwana. Ikan arwana adalah salah satu ikan eksotis asli Indonesia yang mendunia. Nah, seperti apa liku-liku kisah dan ceritanya? Ikuti terus videonya, obrolannya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Yang belum subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Halo semua, nama saya Senjo dari Amarta Aquatic. Amarta Aquatic ini sendiri bergerak di bidang ikan ya, ikan hias gitu, khususnya arwana. Kita ngambilnya dari Kalimantan semua, Kalimantan Barat. Awal mulai sih hobi gitu. Dulu kan kita kerja terakhir ini ya, kita di perusahaan ekspedisi, ekspor impor. Dan kebetulan waktu itu saya kerja posisi naik dan posisi lumayan di perusahaan. Otomatis hobi kita bisa jalan. Nah, mulai dah saya beli ikan gitu, arwana buat peliharaan di kosan waktu itu. Nah, setelah hobi pelihara kan namanya kita hobi itu kita pasti suka buat ngeposting lah waktu itu. Waktu itu kita masih uploadnya itu sering di BlackBerry, status BlackBerry gitu. Tahun 2014-13 lah kayaknya. Setelah itu mulai tuh teman-teman kerja nanya gitu kan. Cakep nih berapa gitu. Nah, mulai dari situ kan mereka nanya, otomatis dong udah sifat dasar manusia semua dong, pengen cari kalau kita beli, kita jual lagi harus ada untung gitu kan. Ya ibaratnya saya beli 100.000, pas ada teman nanya saya bilang 150.000 gitu, dan mereka mau gitu. Nah dari situ kepikiran, wah enak juga nih usaha ikan gitu. Nah setelah itu sih masih hitungan kita ya masih 1-2 ekor ikannya gitu kan. Misal udah laku nih, ada orang mau, udah kita beli lagi, modalnya kita beliin lagi gitu, kita rawat lagi, ada yang mau jual gitu. Nah, udah berapa lama itu, udah kepikiran, wah ini bagus nih dijadiin usaha banget gitu. Nah, pas sudah mau jadi usaha banget, bentrok dah dengan modal. Nah, karena saya pegawai, kebetulan di perusahaan itu juga pegawai tetap, udah kita minjam duit di bank gitu, buat usaha gitu. Nah, itu udah kita atur plan, udah ada planningnya nih, pinjaman keluar, resign kerja gitu kan, terus fokus di ikan gitu. Nah benar setelah pinjaman keluar, saya resign kerja, udah mulai kita bikin gitu akuarium gitu. 2015-an gitu. 2015-an itu udah fokus banget itu jual belinya gitu. Udah dari situ awal-awal ya mulai bergerak lah dia. Waktu itu kita masih lokal, pemasaran kita waktu itu di ini Toko Bagus, Bukalapak, Kasus, pokoknya semua sosmed, e-commerce, apapun itu kita taruh dagangan kita gitu. Taruh dagangan, mulai gitu. Mulai ya, dikenal orang gitu. Udah dari situ mulai terus 2016-an atau berapa gitu. Facebook. Karena ada teman gitu bilang, ini ada grupnya di Facebook gitu. Udah bikin akun Facebook, join tuh ke grup-grup Facebook gitu. Upload gitu, cari gitu. Nah dari situ 2017 awal itu kita baru dapat customer Cina dari orang Cina gitu. Nah situ awal mula perdana ekspornya itu di situ tuh. Mulai gitu, jalan. Ketemu lah beberapa, ya setiap kita menemui hal baru kan pasti ada resiko baru. Pasti ada pembelajaran baru gitu. Udah berjalan gitu. Kalau di makhluk hidup kendala terberatnya kematian sih. Kalau arwana itu sih perawatannya sama lah kayak ikan hias umumnya gitu. Ganti air, kasih makan gitu. Terus ada gejala-gejala sakitnya, setiap gejala sakit ada penanganannya gitu. Kalau perawatan arwana sih yang penting air. Ya standar airnya sih kalau bisa TDS-nya itu di bawah 100. pH dia itu 6 sampai 8 itu udah
normal lah gitu. Untuk arwana sendiri sih nggak terlalu rewel sih ikannya, cuma ya tetap ada aja gitu resikonya gitu. Kalau arwana ini kan jenisnya ikan predator ya, jadi dia itu kayak makan kodok, jangkrik, ulet gitu, makan pelet pun juga mau gitu. Simple sih sebenarnya meliharanya itu. Awal mulai fokus itu kan salah satu penyebab saya mau arwana itu, ini ikan bergerak di bidang hobi. Yang kedua, arwana super red ini primadona dunia gitu, dan momen baiknya ikan hias primadona dunia ini ada di Indonesia gitu. Nah itu awal mulanya saya tergiur lah gitu Pak. Nah emang sih faktor beratnya itu karena pasar arwana ini middle up yang bisa gitu. Cuma ya sama setiap usaha itu kalau kita fokusin mah jadi kok. Mau usaha apa aja asal fokus jadi. Yang bikin orang bukan gagal ya, bikin orang stuck itu kan bercabang. Ya kayak saya pribadi sendiri sih bercabang. Karena kita usaha ini belum matang gitu. Ada peluang lain kita gas gitu, pakai modal usaha kita yang utama gitu. Nah itu ada, ini dulu mulai jalan, lumayan bagus. Coba tuh buka usaha lain, bangkrut, buka usaha lain, bangkrut gitu. Sampai di arwana sendiri sih kita bangkrut itu udah 2 kali. Ada kadang kita nih pengiriman, terus ada kelemahan sih. Saya bodoh soal manajemen. Bukan bodoh nggak tahu hitungan gitu, tapi saya bodoh dalam mengatur duit. Ditambah kondisi masih bujangan gitu ya. Kalau waktu kita muda itu susah lah megang duit. Ada duit dikit main gitu. Jadi nggak, kadang kan kalau udah terlena sama main itu kan kita nggak tahu mana duit modal, mana duit main gitu. Udah di situ lah. Jadi ya jujur dari awal usaha sampai sekarang sih nggak ada namanya alur cash flow. Nggak ada manajemen internal itu kita nggak ada. Semua ya udah nih bulan ini nih segini, untungnya segini, ruginya segini, udah gitu aja. Jadi angka-angka itu cuma di kepala, nggak ada buku-bukuan kita gitu. Nah kesalahan saya sih begitu, saya udah tahu itu kesalahan gitu. Terakhir kita 2019 tuh hancur banget, habis. Tapi masih ada aset akuarium. Kayak tahun ini kan baru bulan-bulan ini kan kita ada loss. Bukan loss lah, ada kematian karena ada ikan keracunan. Terus saya banyak kerjaan di luar waktu itu. Udah ini nggak terlalu ke kontrol, ikan ya lumayan gitu matinya gitu. Setiap bulan ada pengiriman keluar gitu. Kita sih kalau dalam setengah tahun terakhir ini kita paling cuma komoditas utama kita ke Jepang gitu. Ya kadang-kadang ya dapat ke Thailand gitu, ke Taiwan gitu. Saya dulu waktu awal ikan ini saya emang dalamin banget. Saya buka usaha waktu itu, pinjaman. Maju. Terus saya tahu nih ada penyakit di ikan. Mata turun, ada namanya operasi ikan. Itu saya emang belajar dengan ikan pribadi. Modal nekat gitu. Nah itu ya karena terjadi ya. Dulu sih ada namanya lubang 1M namanya. Ada kuburan ikan. Itu total udah 1M waktu itu. Itu kita emang kulik ikan. Kita kulik banget. Ini sakit matanya gimana, apa gimana gitu. Udah mulai saya itu pas kita udah matang di ikan, otomatis kan dapat undangan gitu. Alhamdulillah sih saya udah dipercaya sebagai juri gitu, nasional masih ya, bukan internasional gitu. Misal ada event gitu, event kontes arwana sih saya udah ada dapat tawaran juri gitu. Ya jujur setiap jadi juri itu saya ada dapat piagam, sertifikat. Saya udah nggak tahu di mana, karena tujuan saya hidup sih dari dulu sih saya nggak butuh kok yang begitu-begitu. Kita nggak butuh piagam atau apa-apa gitu. Mungkin dari pengamat juri lama mungkin mereka lihat sepak terjang kita gitu, ini kita gitu kan, ya mereka tawarin gitu kita gitu. Tapi kan setiap kita jadi itu kan kita dikasih piagam, dikasih ya inilah tanda kita jadi juri di sini. Itu saya nggak tahu di mana piagam itu, udah saya ini aja. Kalau pasar arwana ini luas ya, Pak.
luas. Pasawan ini kan karena dia buat kita buat ekspor kan izinnya juga legal gitu. Dan masalah perizinannya juga nggak ribet gitu. Asal kita ngikutin alur yang dikeluarkan pemerintah gitu ini gitu. Ya kalau soal pasar sih ya sama lah. Yang umum aja lah. Kayak sales mobil yang udah sekarang udah kebutuhan sekunder orang kan. Mobil itu. Ada aja sales yang nggak bisa jual gitu kan. Tapi ada aja sales yang tiap hari laku sama dia gitu kan. Balik lagi ke pribadinya. Kalau ikan sih karena di Kalimantan sendiri itu kan budidaya udah banyak. Kalau dulu kan arwana ini ibaratnya kita kalau di Cites itu appendix 1 dulu. Emang hewan dilindungi banget gitu. Nah kalau sekarang dia udah turun jadi appendix 2. Karena dia udah budidaya gitu. Dan jumlahnya sih di Indonesia banyak ikannya. Farm-farmnya udah banyak, ini udah banyak gitu. Jadi sih buat kuota itu sih nggak susah lah gitu. Lebih susah cari pembeli lah gitu. Kalau yang paling menyenangkan ya untungnya. Bagaimana jadikannya matinya gitu. Iya, pokoknya di arwana ini sih yang penting ikan hidup aja. Kalau hidup sih dia makin gede aja minimal makin untung gitu. Itu tinggal balik lagi. Jadi kalau kita di hobi itu semua hobi lah. Mau tanaman, mau hewan gitu kan, mau reptil gitu ya, mau ikan. Itu ada dua faktor sih. Ada yang orang sekedar melihara, ada yang orang yang maniak itu, hobis kolektor itu. Nah kalau kita udah di bagian kolektor, apalagi kan udah ada kontes-kontes itu kan berarti kan ada nilai plus lah gitu. Nah itu sebenarnya makin kalau saya sih bermain di situ gitu. Nah itu sih makin enak gitu kita. Karena ya nama hobi, orang kalau ada duit, hobi itu orang udah nggak mikir duit lah gitu. Itu semua hobi lah termasuk mau benda mati kayak mobil pun kan kalau orang udah hobi itu mobil itu bisa seminggu sekali dia modif, seminggu sekali dia modif gitu. Kalau rata-rata mereka yang jalan di dunia hobi itu, usaha di hobi itu, pasti mereka hobi dulu itu. Karena kadang-kadang di arwana sendiri, nih kayak saya pribadi nih, saya lokal itu sebulan, 2 bulan nggak laku itu sering. Tapi karena kita hobi, ya kita rawat gitu. Jadi kita nggak rugi itu kita ya tetap mikir gitu, tapi nggak terlalu ini gitu. Itu kalau kita bergerak di dunia hobi, beda di dunia pakan ya, itu kan kebutuhan gitu, itu beda gitu. Itu kita nggak perlu hobi lah gitu kan, itu emang udah kebutuhan gitu. Kalau buat teman-teman sih kalau kita mau bisnis di dunia hobi ya kita hobi dulu. Jangan karena dengar omongan orang ikan arwana mahal, apa mahal. Jadi ngikut ke hobi, itu berarti bukan hobi. Itu kita ngikut-ngikut. Nah, kalau usaha ngikut-ngikut itu jamin lah gitu. Kita bisa lihat lah flashback berapa bulan yang lalu cupang. Seberapa banyak orang yang bisnis cupang gitu. Tiba-tiba cupang lambung banyak yang bisnis. Lihat sekarang gitu kan. Kan yang kita omongin ini bukan ini. Faktanya kan udah kelihatan gitu. Jadi dulu sering lelang orang lumayan menopang lah gitu. Sekarang udah mulai ini kan yang bertahan itu ya pemain sebelum dia viral juga gitu. Pemain-pemainnya lama juga gitu. Sama kayak Lohan gitu sebelum-sebelumnya. Arwana ini primadona. Tren dia stabil aja gitu loh. Yang pertama, kenapa tren dia stabil? Karena pasar kita itu middle up. Ya, ibarat jika mereka pegawai, itu mereka udah kelasnya manajer di perusahaan-perusahaan itu gitu. Jadi mereka urusan ekonomi itu tetap mikir gitu. Cuma mereka itu buat makan itu mereka nggak mikir gitu. Nah kadang-kadang ya itu ya enaknya lagi kita di dunia hobi ini. Doa kita paling baik loh. Karena kalau mereka UMR itu naik, semua orang hobinya jalan gitu. Nah pasti dong dagangan kita laku gitu. Karena setiap orang pasti ada hobi lah gitu. Nggak setiap orang pasti ada hobi, tapi setiap orang pasti pengen gitu kan. Kayak pengen ini, pengen itu gitu. Nah kalau mereka pendapatnya dikit ya gimana mau terlaksana. Nah otomatis kalau saya berdoa ya Allah murahkan rezekiku. Ya dari mereka itu kan naiklah UMR-nya, pendapatan mereka baru kita naik. Kalau setelah ekspor itu sih value kita itu kalau rata-rata sih palingan 50 lah cuma per bulan. Kalau kebutuhan lokal sih saya bisa dibilang nggak ada Pak. Karena bukan apa. Nggak salah lah pendengar mau marah apa enggak. Masyarakat Indonesia itu lebih suka dibohongi soal produk, baru mereka beli. Ibarat nih kayak kita pedagang di hobi nih, ini kan bagus gitu kan, bisa gede, bagus, mahal, ini. Mereka baru mau beli gitu. Sedangkan saya nggak bisa bilang begitu. Kalau saya sih simple aja. Ikan ukuran 15 nih, kalau mereka tanya gede, bagus atau enggak, ya saya nggak bisa jamin. Kalau misalnya itu bagus, gedenya, mending saya gedein sendiri. Udah gitu aja, terus kayak mereka indukannya bagus enggak, ini enggak gitu. Simple aja lah.
Kalau saya sih lebih ke kualitas ya Pak, concern saya itu. Walaupun kadang-kadang kita tetap ada juga ikan yang menurut kita nggak berkualitas, tapi di tempat lain itu kualitas gitu. Harus dilakonin sendiri sih Pak. Karena kalau dibilang sih umumnya arwana kualitas itu gimana sih gitu. Dari segi dari segi kepala nih, kepalanya ada ayunan, ya kepalanya sendok atau spoon head gitu. Bodinya dari kepala itu sampai ke belakang lebar gitu. Nah dia punya sirip bawah itu, atau orang ikan arwana itu bilang dayung, itu ngelebihi dasi bawah gitu. Terus ekornya gede gitu atau close gitu. Nah gitu dari segi ini estetisnya segitu gitu. Tapi kadang-kadang ada yang ikan nggak memenuhi semua karakter itu gitu, tapi dia bisa dikategorikan bagus gitu. Ini kalau kita ngikutin standar dari kontes kan, ya begitulah Pak. Kadang kan hobis ini, apalagi yang mereka baru itu susah. Kadang-kadang kalau kita bilang, bukan kita bilang sih, kita jelasin, mereka lebih kita harus jual omongan gitu, atau ya kita harus ngecap gitu loh, harus meyakinkan. Sedangkan saya sih nggak bisa gitu. Saya sih hitungannya gini aja Pak, dari 3 bulan terakhir lah, 3 bulan terakhir saya lokal satu pun nggak ada gitu, yang datang ada gitu, cuma saya harus jual omongan baru mereka beli gitu. Mending nggak gitu. Saya lebih pasar saya itu ke orang yang mengerti gitu. Tapi kan orang mengerti, ya contoh teman-teman hobis nih, teman-teman pedagang beli, itu nggak saya kategorikan saya jual lokal ya, karena kan kita emang para pemain gitu. Palingan yang beli ke saya itu yang sering ya para pemain gitu. Kalau untung untuk di ikan arwana ini simple aja, dari kelas paling standar aja ikan itu. Kalau kelas paling standar dari ikan arwana ini kan dari bilang harga lokal aja Pak, dari ya buat range aja lah yang harga lokal itu. Ukuran 20 cm itu kan kisaran harga 3,5 sampai 4 juta. Itu ukuran 20 cm. Di ukuran 50 cm, ikan itu harganya 10 sampai 15. Nah, itu dari segi kita pembesaran doang, itu udah kelihatan marginnya. Itu sih range waktu 2 tahun gitu. Nah, nggak usah jauh 50 cm dah. Dari 20 ke 35 itu butuh waktu cuma 1 tahun. 30 sampai 35 itu range harga itu bisa 6-7 jutaan. Itu yang standar. Nah, itu udah marginnya udah 100%. Itu di luar pakan. Nah, ingat, arwana ini ikan predator. Makan jangkrik bisa, ulet bisa. Nggak mahal lah hitungannya gitu. Beli kalau 1 ekor itu mungkin beli 10.000 pakan itu bisa tahan 2 minggu di dunia ikan gitu. Nah itu kan dari segi margin itu nominal standar aja lah. Nah dari segi ruginya itu, kalau ikan arwana kita beli harga 3,5, rugi cuma mati doang, udah mati udah kelar. Kalau misal kita beli nih kecilnya mulus gitu, gedenya cakil gitu ya Pak, jelek ikannya ada minus gitu, ya minimal banget bisa balik modal gitu. Arwana ini mau laki mau ceweknya sama-sama bagus, warnanya sama-sama naik gitu, udah gitu doang. Ikan ini kan bertelur di kolam sih rata-rata Pak, di akuarium sih belum ada yang bisa, cuma nggak banyak gitu, mungkin dari 10 juta 1 orang gitu kan. Yang pertama menurut saya searching dulu, terus yang kedua ada platform YouTube. Nah rata-rata teman arwana sendiri sih banyak yang edukasi di YouTube gitu. Termasuk sebenarnya saya sih ada channel, cuma ya saya malas-malesan lah gitu. Banyak di YouTube itu orang edukasi masalah arwana. Nah dari situ sih sebenarnya teman-teman udah bisa lihat mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Mana yang beneran bagus, mana yang cuma omdo gitu. Nah itu banyak lah. Ya namanya di dunia dagang lah, udah umum lah begitu gitu. Nah dari situ ntar udah bisa cross check kan, pergi aja main ke seller 1, seller 2, seller 3. Banyak kok di Jakarta seller arwana. Udah setelah itu udah bulatin hati, jangan sampai nyesel lah gitu. Karena saya bukan nemuin orang nyesel beli itu bukan 1-2 kali, ratusan orang kemakan omongan gitu, makan omongan gitu. Nah di saya sendiri sih ya lebih saya iniin sih, ya saya nggak jual omongan lah. Mereka mau beli enggak gitu, karena anggap nih Pak, dari orang datang nih 10 orang di sini, 10 orang yang datang, itu biasanya 10 yang mental, cuma ada 1 yang balik gitu. Nah di setahun 2 tahun kemudian, biasanya kalau mereka emang hobi, mereka udah hobi, larinya ke kita juga, karena mereka ntar bisa nilai gitu. Udah, iya, jadi ya udah, makanya itu sering saya bilang di ini, kita kalau tukar tambah sih malas gitu kan, karena ikan sampah, kita yang bilangnya ikan sampah. Ikan pribadi saya sendiri kalau orang nanya ini bagus enggak itu sampah gitu. Kita bilang gitu. Karena kita di hobi. Jadi kita hobi itu bikin orang senang. Kalau kita bohongin orang ya gimana lah. Karena satu yang saya pegang dari saya total di ikan, saya bilang apa ya? Ya kita pernah bangkrut gitu. Yang nolong ini ya customer. Ya dia nggak pindah jaminan apa-apa, tahu-tahu transfer duit. Udah nih puterin. Nggak untung-untung apa dah gitu.
udah siap modal udah balikin gitu. Kalau mau putar-putar dulu gitu. Nah itu yang saya enak, karena kita percaya gitu. Nah yang saya bilang dari model ikan ya, ada customer ini saya bilang nih kan nggak bakal dapat nomor, saya bilang karena ada minus lah dikit gitu kan. Cuma kalau mata saya nih kan nggak bakal dapat juara. Tahu-tahu dia ikutin dapat nomor. Nah itu ibarat kita bukan apresiasi dari kualitas kita ya, tapi begitulah kita gitu kan. Kita nggak pede dengan ikan yang begitu, tapi dapat nomor walaupun nomor kecil gitu kan. Cuma kan ya, apresiasi lah gitu. Nah sekarang bayarnya itu hampir tiap minggu datang gitu, main gitu, chat gitu. Di BSD. Nah, terakhir ini di Res Cibinong, perikanan Cibinong kita tahun ini Februari dah kayaknya. Februari. Entar kita bulan-bulan 3 ini, 27 sampai tanggal 29 lah. 27, 29 Maret kita di Bali, di Mall Kuta Bali entar kita. Kemungkinan sih udah mulai aktif ya. Karena kan sebelumnya sih pameran itu tiap tahun itu ada, Pak. Bisa 4-5 kali gitu. Tapi kena efek Covid, pada nggak dapat izin itu semua gitu. Udah, ini tahun ini udah mulai gitu. Kalau dari awal ya 25 gitu, 25 juta gitu kan. Tapi saya semua akun saya bikin, semua bank saya bikin gitu. Jadi apa yang ada gitu. Terus mulai ke KTA gitu. Ya total itu ada 300, cuma nggak utuh gitu. Jadi berjalan gitu. Bahkan pas kita udah keluar kerjaan, mungkin kan data ya namanya mereka itu kan marketing itu mereka jual database lah. Bank itu jual database mereka. Ada aja nelpon nawarin gitu. Udah itu sih udah lunas gitu kan, terus sempat ini minjam lagi, ini lagi minjam lagi gitu ya, udah begitu aja udah terus, karena kita nggak bisa manage gitu. Jadi pas ada kelas itu ya udah gitu, sendiri aja ribet Pak. Kita aja satu kepala aja kita udah suka nggak balance hati sama pikiran gitu, apalagi dua kepala gitu. Apalagi misal saya pernah welcome orang invest, wah ribet ya, tetap ada yang ribet ada yang enggak gitu. Cuma ya mending kalau bisa mah jangan dah, mending minjam dah ke bank. Karena kalau di bank itu kita bayar bunga. Udah tahu udah fix kita bayar bunga riba gitu. Kita bayar bunga gitu. Kalau di orang, kita invest orang, itu kita belum tahu nih cengli enggak, ini enggak gitu. Karena orang kalau untung mereka baik semua sama kita. Kalau kita rugi, nggak ada, kacau, benar. Bulan 2 bulan ini, 300 kita rugi, keracunan pakan satu. Terus ya pas air musim hujan kemarin gitu, kurang ke kontrol. Ya udah mau ngomong apa lagi? Yang jelas sih dalam bisnis kita harus udah siap dah. Kalau orang mau buat untung udah siap semua, buat rugi udah siap belum gitu? Masih belum, karena dari ini sih kita hitung dari range rata-rata pendapatan kita setiap bulan itu, harus 3 bulanan ini biar normal kembali. Ya bukan apa dalam kondisi kayak gini nih. Tadi kan kita ada packing ngirim gitu. Itu sih udah minjam duit orang juga. Udah ya itu kesalahan saya gitu, nggak cash flow gitu. Sebenarnya kalau bisa itu kan kita nggak ada lah gitu. Namanya perusahaan bangkrut, perusahaan gede bangkrut. Cuma mereka main-mainan doang. Untung selama ini mana kok bisa dengan satu kejadian bangkrut gitu. Ya kayak Covid banyak perusahaan bangkrut ini kan. Kalau nggak ada main apa sih gitu? Ya gitulah jahatnya bisnis gitu. Itu udah umum lah. Kayak nggak perlu takut ngomong lah. Itu udah jahatnya bisnis lah gitu. Nama PHK apa Covid jadiin alasan gitu apa gitu. Ya udah umum. Kalau orang mau usaha itu ya harus berani lah gitu. Ibaratnya ini bukan mengucilkan salah satu pekerjaan ya. Kalau saya dulu sih bahasa juk sama teman-teman itu, kalau masih mental karyawan jangan gitu. Harus berani keluar gitu. Karena kalau kita mau kuat itu kita harus berani mempertaruhkan diri gitu loh. Kita harus ada yang dipertaruhkan gitu loh. Jadi harus berani gitu. Yang kedua ya tetap kalau kita siap buat untung 100 juta, kita harus siap buat rugi 200 juta. Itu udah hukum, udah nggak bisa gitu. Nah, sama teman-teman nih, mau bisnis, mau ngikutin nih karena udah jalan nih bisnis gitu kan, jadi belajar sama bisnis ini gitu. Tetap saya pernah jalanin bisnis itu udah sama masternya lah, ibaratnya udah dia bilang master gitu. Cek kita mau expand bisnis gitu, sama ada belajar lah, itu udah bahasa ini dah gitu. Tetap, tapi utama tetap mental, siapin dulu, harus berani lah gitu. Kalau berani udah jadi karyawan aja, pusing-pusing amat gitu.